Bang, kalau gue udah terbiasa liatin 120 fps di monitor 120 Hz, apa gue pas nonton bioskop 24 fps itu bakal kerasa ngelek ya? Pertama, yang lo mesti ngerti dulu, nikmatnya FPS di monitor hertz tinggi itu bukan cuma faktor mata doang yang bermain. Mata itu bisa gue bilang cuma 30-40%. Sisanya 60-70% itu feedback instan dari monitornya ketika lo gerakin mouse pas cobain monitor hertz tinggi. Kecepatan feedback dari input ini yang paling berasa sebenarnya. Makanya kadang gue males nanggapin bocil-bocil yang debatin mata itu cuma bisa 60 fps lah, 30 fps. Aduh, yang sudah dipastikan 100% orang-orang macam gituan adalah orang-orang yang tidak pernah cobain monitor 144 Hz ke atas. Makanya mereka cuma bisa fokus debatin soal mata doang, berapa fps lah, berapa fps. Mereka tidak pernah bahas feedback langsung yang dikasih sama monitor Hz tinggi. Padahal itulah kenikmatannya. Buat film sendiri 24 fps itu ada sejarah panjangnya ke belakang yang ada hubungannya sama modal buat bikin film itu sendiri. Tapi dari sisi teknis 24 fps di film Hollywood itu buat ngejar feeling sinematiknya yang nggak bisa dikasih FPS lainnya. Mau lu terbiasa main monitor 500 Hz di 500 FPS sekalipun, lu akan tetap bisa menikmatin film Hollywood itu tanpa ada rasa patah-patah karena yang dikasih sama film itu adalah kemegahan sinematiknya, bukan kemulusannya. Jadi kalau lu sering pergi ke Electronic City, terus liatin TV-TV yang display di sana, sering tuh brand-brandnya setting TV-nya mereka supaya film-film 24 fps dipaksa di-boost pakai scaling-scalingan jadi kelihatan mulus di 60-120 fps pakai frame-frame ngibul lah. Gua kasih tahu ya, justru cara itu busuk dan ngerusak filmnya. Kita pakai logika sederhana aja. Budget bikin film Avenger Endgame itu 300 jutaan dolar. Kira-kira 5 triliun rupiah. Kita ambil harga TV rata-rata ya 10 juta lah misalnya. TV-nya Kungfu nih, biar bikin harga 5 triliun bisa lebih bagus karena dibikin lebih mulus. Lu sadar nggak betapa tolol ya logika itu? TV 10 juta bikin film seharga 5 triliun lebih bagus kelihatannya. Ya goblok lah. Itu sama aja kayak lu beli iPhone 15 dari Apple Store nih misalnya. Terus lu berharap sama kurir yang kirim itu keluarin Kungfu biar iPhone 15 lu berubah jadi 16 Pro Max 1 terabyte. Tolol nggak pikiran kayak gitu? Pernah nggak lu pikir kayak gitu? Nggak pernah kan ya? Karena logika itu tolol. TV yang bagus itu harusnya berusaha ngikutin standar yang dipakai buat bikin film 5 triliun itu. Akurasi warnanya lah sesuai standar, FPS-nya ya ikutin filmnya 24 fps, nggak boleh dinaikin. Kalau filmnya kasih fitur HDR ya TV-nya juga mesti bisa real HDR. Biar TV-nya itu bisa salurin feeling. TV-nya cuma saluran penyalur feeling doang dari feeling sinematik yang udah dibikin pakai duit 5 triliunan itu. Dia nggak boleh otak-atik itu. Gue sih selalu saranin TV OLED ya karena real HDR dan paling mulus HDR-nya. Kayak Samsung yang lagi banting harga tuh. 55 inch OLED-nya cuma 12 juta. LG juga ikutan banting harga gila-gilaan di 55 inch-nya 13 jutaan tuh. Keduanya mau habisin barang tahun lalu. OLED kasih lu karakteristik gambar yang beda sama bioskop karena di bioskop mata lu itu lihat pantulan gambar dari proyektor. TV OLED langsung sembur cahaya ke mata lu. Gue tahu lu pasti males kan, makanya gue udah siapin TV-TV-nya di keranjang di bawah. Ingat top up game? Ingat di Daily Top Up.